Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim apabila mereka mengerjakan amal solih, mereka sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan bahwasanya amal tersebut telah sah sesuai dengan bentuk amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Dan ini mengandung dua unsur, ya. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah benar, ya. Sebagaimana Fudail bin Iyad ini mengatakan sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi amal itu ikhlas semata-mata karena Allah dan benar, yang shawab sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27 bahwa Dia hanya menerima amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ya, lalu bagaimana seseorang itu mengetahui, ya, amalnya itu diterima oleh Allah SWT ataukah tidak? Ya, memang secara pasti tidak seorang pun yang tahu apakah amal-amalnya itu diterima atau tidak oleh Allah SWT, ya. Tapi para ulama menjelaskan, ya, bahwa ada tanda-tandanya, ya, kalau amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanda-tanda diterimanya amal itu terpenuhi, maka hendaknya seorang ini bersyukur kepada Allah, merasa gembira, ya, karena amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tanda-tandanya yang pertama adalah bahwa seseorang tersebut tidak kembali terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, ya. Jadi kalau misalkan seseorang itu melakukan dosa atau perbuatan maksiat, lalu dia ini bertobat, mungkin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia tidak terjerumus kembali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan itu, ya. Maka itu adalah merupakan tanda bahwasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima, istighfarnya tadi itu, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah betul-betul bertaubat, ya, kembali kepada Allah, istighfar, memohon ampun dan tidak mengulangi kembali dosa-dosanya tadi itu, ya. Apalagi dia lalu merasa sedih, ya, merasa menyesal, merasa bersalah, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, tandanya adalah yaitu bertambahnya ketaatan, ya. Jadi salah satu ciri, ya, bahwasanya amal itu diterima adalah orang tersebut semakin taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha wa min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah dimudahkan untuk berbuat kebaikan sesudahnya. Dan di antara hukuman keburukan itu adalah dimudahkan untuk berbuat keburukan sesudahnya. Maka apabila seseorang ini beramal, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan hamba tersebut, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada hamba tersebut untuk melakukan ketaatan berikutnya.
dan memalingkannya dari perbuatan maksiat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, tanda bahwasanya amal-amalnya itu diterima adalah yaitu hamba tersebut continue di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berkesinambungan. Dia terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah penjelasan yang sangat bagus dari Ibnu Katsir, ya, rahimahullah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dengan kedermawanannya telah menetapkan sunnatullah, yaitu barang siapa hidup di atas suatu kebiasaan, maka dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati di atas suatu kebiasaan, maka dia akan dibangkitkan di atas kebiasaan tersebut di hari kiamat. Maka barang siapa yang hidup di atas ketaatan, maka dengan kemuliaan Allah dia tidak mungkin mati di atas kemaksiatan. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi orang itu akan meninggal di atas kebiasaannya, ya. Oleh karena itu sering kita jumpai orang yang biasa mungkin membaca Al-Quran, dia matinya ketika saat membaca Al-Quran. Orang yang terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan,